Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Edu Milenia dalam acara spesial kali ini, yaitu podcast Edu. Baik, kali ini saya kedatangan tamu sahabat yang luar biasa. Beliau juga memiliki kehidupan yang sama di dunia entertainment YouTube ya. Jadi kali ini saya datangkan artis YouTuber Kabupaten Pati. Siapakah dia? Pati. Siapakah dia? Oke, Pak Rofi, kenalan dulu dong, Pak Rofi. Halo, nama saya Muhammad Rofi. Apa? Pekerjaan sampingannya YouTuber. Ya, iya. Pekerjaan pokok nggak usah sebut di sini. Nggak usah. Oke, ya, beliau adalah Pak Rofi. Orangnya cool, ya, gede dubur, bongsor ya bahasanya. Ya. Dan kita kebetulan di tempat pekerjaan yang sama. Tapi di sini kita akan bahas di luar itu. Ya tentunya karena kita sama-sama sebagai orang yang mungkin termasuk di situ tuh orang yang nggak mau diem ya. Karena punya aktivitas di luar. Ya nggak ada kapok-kapoknya. Ya enggak kapok lah. Iya, betul lah. Nah, ini Mas Rofi. Iya. Kita bicara kegiatan kita di luar. Kita kan sama-sama punya pekerjaan pokok, tapi juga kita selalu aktif di luar pekerjaan pokok. Nah, di antaranya adalah apa saja, Mas Rofi, di luar? Di luaran? Ya macam-macam. Tidur ya di luaran. Oh gitu ya? Oh, saya tidur di dalam rumah. Iya. Ya, beliau ini di antaranya adalah wirausahawan. Ya, ojol, ya. Ojol sih malah ojol. Jual beli online apa namanya? Apa ya? Jual beli online. Online shop. Online shop ya. Dan tentunya apalagi kalau bukan YouTuber. Iya, YouTuber. Ya dua itu aja kok, nggak banyak. Nggak banyak. Ya ngomong-ngomong ini udah berapa channelnya ini? Udah punya channel berapa ini? Jumlah channel. Iya, jumlah channelnya. Yang sudah monetis ya tentu baru satu. Baru satu. Yang jelang monetis satu lagi. Yang lain masih kecil-kecil lah. Ada 6 atau 5. Nah, yang jelas ya nggak ada satupun itu yang tentang pendidikan, nggak ada. Tentang ngajar-ngajar nggak ada. Nggak usah iya. kayak gitu. Tapi tentunya itu tetap memberikan edukasi kan kepada masyarakat tentang bagaimana mencari peluang. Iya kan. Ya mungkin lebih ke informatif lah. Kalau edukasi kan ya cenderung seperti itu gitu, informatif gitulah. Dan kita membangun channel itu untuk menyajikan informasi. Oke. Ngomong-ngomong ini nggak pakai mic, kedengeran? Di sini no mic pokoknya. No mic ya. No mic. Sengaja ruangannya kecil supaya nanti suaranya bisa masuk semua. Ya biar kelihatan besar, nanti backgroundnya itu hutan gitu. Bisa. Bisa jadi dianggap kita di dalam hutan ini. Ya. Baik Mas Rofi, ini boleh bincang-bincang dikit tentang usaha panjenengan yang pertama dari dunia penjual beli jual beli online. Ya, jual beli online. Apa sih yang dijual beli? Jual beli sebenarnya macam-macam. Saya lebih ke produk ini ya apa? Produk yang kita pakai sehari-hari gitu. Ya ada kaos, tas, sepatu, kayak gitu sih. Tuh itu yang menurutku prospeknya ada gitu. Tapi yang terlaris justru bukan yang itu. Apa yang itu? Rahasia lah. Rahasia. Nanti ditiru lah. Oh, udahlah, cerita aja. Biar nanti kalau di sini ada yang mau beli gimana tuh? Enggak, karena produk saya itu kan mudah di-copy. Mudah di-copy. Jadi cukup yang mengenali produk saya adalah pelanggan tetap saya saja. Gitu. Mudah di-copy paste produk saya itu. Waduh, ini. Jadi kalau saya ditanya orang terkait produk yang itu saya emang nggak buka-bukaan. Tapi yang jelas secara umum ya saya produk inilah yang kita bawa sehari-hari gitu ya. Ada jam, ada. Dulu Pak Nur kan juga pernah beli jam tangan dari saya. Jam tangan macam-macam gitulah. Ya produk yang kita pakai sehari-hari itulah jualan saya yang prospeknya. Berarti odol, sikat gigi, sabun barangkali. Enggak itu. Ya tadi itu pakaian, kaos, topi, jam.
Aku tas gitu. Paling interestnya paling tinggi saya di sepatu sama tas. Kaos sama kaos. Itu. Penjualannya itu lewat aplikasi. Iya. Kan online shop tadi kan. Iya. Jadi saya kan ada juga hanya Facebook atau mungkin WhatsApp, tapi saya jualannya khusus melalui marketplace. Karena kalau lewat Facebook, lewat WA itu saya kurang suka. Karena pasti kan lokal kan jatuhnya kan. Yang lihat produk kita itu lingkupnya cuma lokal. Apalagi WA. Kan yang lihat paling kan orang-orang yang nomornya kita save saja gitu. Jadi biar kita itu membranding sesuatu biar sekali ya bisa. Dan itu kan ngupload sesuatu itu kan butuh kerja keras juga masalahnya Pak. Kita harus ngedit gitu kan, ngedit segala macam foto gitu. Jadi sekalian aja kita taruh di marketplace biar luas. Bahkan Shopee saya itu sudah sampai ke Asia Tenggara. Pembelinya sudah ke Asia Tenggara. Mana itu? Yang pernah itu Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei. Ya itu pernah semua itu. Ada khusus mengenai produk itu panjenengan itu ngambilnya dari lokal atau mungkin juga dari luar kota atau luar Jawa? Sebenarnya saya tuh cita-citanya jadi produsen ya. Produsen sesuatu gitu. Saya mungkin dari segi modal segala macam kan tidak memenuhi, belum memenuhi lah. Ya sejauh ini ya saya ambil produk dari orang gitu. Terus saya ngambil dari produsen gitu saya jual. Nah cita-cita saya sebenarnya jadi produsennya gitu. Oh gitu. Nah terkait dengan perdagangan kok sampai Asia Tenggara tadi itu di Shopee, karena di Shopee kan ada itu program Shopee International Platform itu kan. Nah saya pernah dapat tawaran itu ikut gabung, ditawari dari Shopee-nya gitu, ada email masuk gitu. Udah saya daftar. Begitu daftar, selang berapa minggu gitu sudah ada pesanan dari luar negeri itu, dari ingat saya itu yang pertama kali dari Malaysia terus Thailand gitu. Di sepatu gitu ya? Iya produk saya itu. Luar biasa. Jadi meskipun kita itu di daerah atau bahkan di pelosok desa sekalipun, ternyata kita bisa berjualan bahkan sampai ke luar negeri. Inilah keuntungan zaman sekarang dengan adanya marketplace tadi, ya kita bisa punya hubungan internasional. Dan mungkin di Facebook juga itu kalau ada keliuran saya, ada Sarukan itu kan negara cuy ini kan, Anjeli itu kan, mungkin itu mungkin nggak ya seperti itu ya. Tadi kan kalau misalkan kita Facebook atau WA kan sebatas kenalan kita ya, rata-rata lokal. Tapi sekarang banyak sekali artis itu Hollywood itu ya, sekarang banyak sekali berkeliaran di Facebook itu. Masa? Ya bukan berjualan, tapi kan kita kan kalau join di grup mereka jadi tambah banyak. Beberapa orang dari luar negeri juga kadang-kadang tak iseng itu, hello. Kalau saya karena ya pada dasarnya saya nggak punya akun Facebook gitu, jadi kurang paham yang dimaksud itu yang tahuan jebulnya ini anti Facebook, berarti bukan Facebooker ya. Oke, ada masalah ya. Nah sekarang untuk yang kedua nih, ngomong-ngomong tentang YouTube nih. Termasuk teman saya yang di tempat sepekerjaan itu yang ngawali YouTube ya setelah saya itu beliau. Enggak, belum, saya generasi ketiga dong. Mana ya? Satu kan orang sana itu. Teman saya juga itu loh yang sekantor itu loh. Itu yang kedua lah. Saya ketiga kali. Oh gitu ya? Ketiga saya. Ngomong-ngomong nih, bagaimana lika-liku panjenengan itu? Ini sudah monetis ya? Alhamdulillah sudah setahun ini, hampir setahun. Nah, bagaimana lika-liku panjenengan ketika membangun channel? Kalau dulu saya itu kan lama, saya bangun 2013, 2018 baru monetis. 5 tahun belum. 5 tahun. Tapi sekarang udah enggak lah, sekarang cuma cukup 2 bulan aja. Oke, cerita gimana tuh? Ya, saya mainan YouTube ya terinspirasi dari Pak Nuri lah. Serius saya dari Pak Nuri. Tapi terus terang ketika Pak Nuri dulu belum monetis itu, saya sering diajaki untuk main YouTube gitu. Maksudnya bikin konten di YouTube. Saya nggak pernah mau, karena buat apa gitu. Saya bukan artis gitu kan. Jadi waktu itu di kepala saya itu yang bisa monetis ya paling artis atau orang terkenal gitu. Orang biasa mana bisa gitu. Nah ternyata Pak Nuri bisa. Begitu Pak Nuri bisa itu, dia ngabari saya itu, ya langsung saya coba itu bikin
konten gitu di YouTube, buka channel gitu. Saya masih ingat waktu itu bulan September 2020. Dan akhirnya hanya 3 bulan, bahkan 3 kurang bulan. dari 3 bulan itu dia sudah monetis. Ya, 3 bulan layak monetize. Mm-mm. Tapi begitu dimonetize gagal. Ya, ada revisi, harus revisi. Harus ada revisi. Nah, ini kan termasuk mungkin di sini termasuk banyak sekali anak-anak muda ya, teman-teman pengajar, ada dosen, mahasiswa dan siswa, dan umumnya mereka juga belum tahu tentang bagaimana sih mendapatkan monetis cepat itu. Kemudian yang rata-rata baru buat terus kan, wah jam tayangnya kok lama, harusnya butuh tahunan. Terus yang kedua itu buat channel tuh seperti apa, ada begitu bahkan nggak tahu. Dan yang ini yang paling banyak ditemui juga itu caranya penghasilannya tuh bagaimana begitu. Nah mungkin kita bisa cerita ya biar nanti ya satu-satu dong. Iya. Dari apa tadi? Satu banyak pertanyaan yang paling mudah dulu. Ya. Buat channel tuh seperti apa? Caranya bagaimana? Biar 3 bulan layak menetes tadi ya. Nah, dari mulai ini buat channelnya itu. Pikiran mereka itu hanya artis yang bisa buat channel YouTube katanya. Oh iya. Gitu. Ya kalau buat channelnya tinggal bikin aja sih. Saya kira anak milenial juga pasti bisa gitu. Nah justru aspeknya adalah bagaimana cara kita cepat moneteskan gitu. Yang agar tidak sampai 5 tahun kayak Pak Nuri gitu loh maksudnya. Betul, apalagi seperti itu bisa lebih cepat. Nah itu kan Mbah Minto ya. Siapa itu? Mbah Minto itu udah tua ya. Oh yang pengurus Taman Wenong itu? Bukan Mbah Minto yang Solo apa mana itu yang udah meninggal. Yang sempat viral itu Mas. Oh iya sama itu ya. Kan beliau kan sudah tua ya kan, tapi beliau juga bisa eksis di YouTube dalam waktu singkat. Jadi di sini kita generasi milenial, kalau misalkan yang di atas kita kan generasi Y, apalagi generasi baby boomer itu kan mungkin enggak sih orang-orang tua itu buka channel YouTube, bisa nggak? Ya bisa saja sih. Bisa saja asal mereka punya HP ya. Iya kan, dan mau belajar kan gitu. Sebenarnya kan segala sesuatu itu bisa dipelajari. Nah kalau pengalaman saya itu kan awalnya saya juga bingung kan, bikin YouTube terus diisi apa kan gitu kan. Betul. Ya awalnya ya ini gonta-ganti gitu. Misalkan saya waktu itu pengalamannya itu pertama itu ngupload film kartun gitu. Kan di dalam pikiran ini kan kalau kartun itu anak-anak itu pasti nonton, dan anak-anak kan kadang kan tidak punya pengetahuan itu videonya dicepatkan gitu kan, mikirnya gitu dulu, jadi ditonton full gitu kan. Betul. Ternyata nggak laku. Nah terus ganti masih kartun tapi dimodifikasi, nggak cerita tapi kartun itu joget-joget itu. Nanti kita isi background joget dangdut. Iya gitu. Aku inget. Iku kartunnya Upin Ipin apa ya? Iya. Ada yang juga Doraemon, lagunya dangdut gitu. Dan suara dangdutnya itu dibikin kayak anak-anak gitu kan. Diedit kan bisa gitu. Itu perkembangan. Ternyata ini jauh lebih sedikit lebih laku gitu kan. Tapi masih belum cukup memuaskan. Nah akhirnya itu pecahnya itu ketika saya bilang gini, ini kan sesuatu yang nggak aku suka gitu. Ini kan hanya sekedar kayak tebak-tebak berhadiah mbak menawa video kayak gini laku gitu. Jadi tapi tidak mewakili perasaan suka saya gitu. Akhirnya di bulan pertama itu terus tak revisi total gitu. Jadi yang video-video yang sudah terlanjur diupload itu tak hidden semua, di hide semua kan. Terus aku mikir itu apa yang aku suka. Ternyata yang aku suka itu kan sebenarnya dari dulu aku suka dengerin lagu kan. Ya udah waktu itu langsung aku suka lagu apa gitu, tak kompilasi gitu. Kan banyak juga kan di YouTube itu kan lagu dengan tema sedih gitu misalnya. Lagu tema semangat, kayak gitu. Terus bagaimana respon? Ya aku milih lagu dari kompilasi diupload ternyata kayak gitu itu penontonnya banyak. Bisa ribuan, puluhan ribu gitu. Berarti sesuatu yang mungkin tidak begitu direncanakan, tapi dari hal yang mungkin disukai. Iya, akhirnya gitu kan. Paling tidak gini waktu itu ya.
kalau itu saya sukai, katakanlah nggak didengerin orang, minimal aku dengerin sendiri gitu. Ya kan, misalkan lagi galau, udah aku kan punya kompilasi lagu galau versiku kan, udah tak puter sendiri gitu. Jadi aku nggak perlu buka-buka HP cari lagu lagi, kan udah tak kompilasi gitu. Nah ini sebelum nanti lanjut, ini nih penting. Jadi tadi kan pecahnya YouTube beliau itu dari sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi beliau, yaitu dari kesukaannya mendengarkan lagu, dan dari lagu itulah kemudian di-share. Dan dari situ keuntungannya, ketika kita itu nge-share itu ada kepuasan batin tersendiri. Dilihat nggak dilihat, yang penting saya suka. Itu jadi jangan pernah Anda mikir aku mulai dari mana, ya. Tapi dari sini dan dari Anda itu sekarang apa ya itu ya. Lanjut. Ya, gitu mungkin jadi ya. itu. Nah karena laku kan, aku ingat pertama kali itu upload sekali dia itu langsung 21.000 penontonnya. Subscriber itu ya, aku juga agak subscriber itu tiap hari nambah 100 berapa gitu, minimal 100 itu tiap hari. Nambah subscribernya itu segitu. Udah tak lanjut, makanya itu dalam waktu 3 bulan. Berarti kalau dihitung dari start nemu pecahnya itu kan berarti cuma 2 bulan aslinya kan berarti kan. Yang sebulan kan tadi gonta-ganti tema tadi kan. Nah itu layak dimonetize. Nah karena saking girangnya itu ini bisa monetize, ini tak klik monetize, dia ditolak. Karena apa? Ini isinya copyright semua. Copyright. Tapi sudah menang sudah monetize, wah seneng ya. Iya, jadi wah ini layak monetize, kita seneng, tapi begitu diklik monetize gagal gitu. Karena isinya adalah copyright semua kan, kompilasi lagu-lagu tadi. Iya betul. Nah, terus kemudian bagaimana langkahnya? Ya kita belajar ini kok nggak bisa dimonetize gimana. Terus kalau kena copyright caranya gimana? Kita edit lah itu gitu. Kalau dihapus itu kan jam tayangnya kan hilang. Betul. Jadi jangan dihapus kalau kena copyright itu. Yang penting kita sudah layak monetize. Ya yang kena copyright bagian mana? Kalau lagu kan copyrightnya kan paling suara. Ya udah suaranya di delete semua aja. Jadi bisu akhirnya. Videonya itu video bisu gitu. Betul. Nggak masalah, orang nggak denger lagi nggak masalah. Kan yang penting kan kita bisa jadikan itu sebagai modal monetize gitu. Betul. Jadi ini juga tips buat teman-teman yang mau memulai dengan YouTube ya. Jadi selain kita itu mulai dari apa yang kita punya, apa yang kita suka, kemudian di YouTube itu kita bisa mengatur apakah itu di publik, misalkan orang lain bisa melihat, ataukah itu mungkin secret hanya untuk pribadi, di privat atau di hidden tadi, ya, atau mungkin dikunci sama sekali sehingga orang lain tidak bisa mengeklik atau tidak bisa tampil dan tidak bisa ditelusuri. Jadi ada 3 pilihan itu. Jadi aman kalau misalkan ada video mungkin untuk diri kita pribadi, maka kita bisa setting, kasih aja diklik tanda gembok, maka orang lain tidak bisa melihatnya. Oke, berikutnya. Apa? Nah sekarang ketika sudah monetize, kan ini monetize juga tuh. Iya, 3 kali, setelah 2 kali gagal. 2 atau 3 kali lupa aku. 3 kali kayaknya. 3 kali. Yang keempat baru sukses monetize. Baru sukses monetize. Iya. Dapat kiriman apa itu pin macam-macam. Iya. Berarti sudah pernah dong dikirim dolar dong ya. Iya, dulu sih tiap bulan dikirim sih. Luar biasa. Ya rata-rata tiap bulan lah. Kecuali dalam 1 bulan itu kita nggak mencapai minimal gitu. Kemarin kan saya sibuk itu beberapa bulan itu kan ada pelatihan kan. 3 bulan, 3 sampai 4 bulan lupa. Betul. Karena saking sibuknya kan kita juga nggak sempat upload, nggak sempat apa gitu. Ya itu selama 4 bulan itu kita nggak gajian memang. Karena YouTube kita jadi sepi kan. Jadi orang ber-YouTube itu juga nggak boleh ditinggal, benar-benar ditinggal gitu nggak boleh, tetap harus diopeni lah. Betul. Nah, jadi kalau ditinggal sama sekali ya efeknya tadi pemasukan pastinya berkurang gitu. Ya pengalaman juga ketika kita itu misalkan katakanlah upload biasanya seminggu sekali, ya upayakan memang kita rutin entah seminggu sekali atau 2 kali. Nah kalau misalkan setiap minggu kita upload, kemudian di minggu berikutnya bahkan sampai 1 bulan kita nggak ngupload, ini viewer atau subscriber kita melihat channel ini sudah berhenti mungkin seperti itu, sehingga ketika kita mengupload lagi setelah 1 bulan itu nanti akan turun drastis, biasanya seperti itu penontonnya seperti itu. Nah kemudian gini nih, ini tips mungkin bagaimana sih kok Pak Ropi bisa mendapatkan subscriber atau viewer dengan begitu cepat, selain mungkin konten tadi kan ya, apalagi mungkin
Ya cepatnya karena tadi kan lagu itu kan hampir semua orang suka lagu. Apalagi kalau lagunya itu kita bikin tematik gitu. Jadi lo kayak lagu khusus suasana galau, lagu khusus suasana semangat gitu. Ya kayaknya hampir setiap orang pasti menyukai lagu lah, membutuhkan lagu paling tidak. Nah di situ kan ada mungkin ada kolom deskripsi, kemudian kata kunci diisi nggak atau nggak usah? Nggak usah ya? Ya pengalaman ya mungkin ada yang bilang harus diisi dan sebagainya, tapi pengalamanku sih enggak gitu. Enggak ya? Ya yang penting konten videonya itu gitu. Itu aja dulu sih. Kalau sekarang sih saya tetap ini deskripsi dipikir, karena itu nanti menentukan algoritma dan seterusnya kan, termasuk thumbnail gitu kan harus sejenis. Tuh, nah ini bahasanya tadi ada thumbnail. Apa sih thumbnail itu? Nah, biar aja teman-teman juga. Thumbnail itu apa Pak? Thumbnail itu ya ketika orang klik channel kita itu kan biasanya kan ada gambar preview yang kira-kira itu mendeskripsikan isi videonya apa. Cover lah ya. Cover video. Betul. Nah itu ya kita buat semenarik mungkin gitu dengan tulisan-tulisan yang mempertegas gitu. Atau mungkin menjebak. Ya bisa, namanya clickbait kan. Betul. Gitu kan. Ya. Jadi ini ya untuk teman-teman yang mau tadi udah interest pengen buka YouTube. Jadi ketika kita upload, kemudian terupload, itu sudah secara otomatis YouTube itu menampilkan covernya dari bagian video yang telah kita buat. Tetapi alangkah baiknya kita juga membuat cover video yang namanya thumbnail itu kita buat, misalkan boleh dengan Photoshop atau mungkin dengan aplikasi banyak yang ada PicsArt atau yang lain untuk membuat cover, sehingga itu gambar-gambar yang kita tampilkan untuk lebih menarik dengan tulisan-tulisan yang menarik. Dan ini juga sering sekali terjadi, kita itu ketika klik jebule ora podo karo cover ya gitu kan. Ya karena memang cover itu ternyata menentukan seperti itu. Ya. Itu yang orang bilang clickbait itu kan itu kan. Kalau udah klik kan dolarnya mesti ngalir gitu ya. Itu. Nah, Pak Raffi mungkin ini untuk penyemangat juga bagi teman-teman. Sebenarnya ketika kita melakukan tadi aktivitas YouTube di luar jam pelajaran, sejauh mana sih YouTube itu menyita pekerjaan atau membutuhkan ruang dan waktu ya, sehingga gini loh, jangan sampai gini. Ada misalkan kita kerja di sebuah yayasan, ini pemimpin yayasan itu merasa takut ketika anak buahnya memiliki aktivitas di YouTube gitu. Nggak tahu mungkin karena khawatir cepat kaya atau mungkin aktivitasnya banyak di luar. Nah itu ini gimana sih sebenarnya? Ya sebenarnya masalah bikin konten itu kan tergantung kontennya apa gitu. Kalau misalkan konten saya itu film pendek, ya pasti sangat menyita waktu. Misalnya gitu. Atau membuat lagu gitu, cover lagu katakanlah, itu menyita waktu. Lah masalahnya konten saya itu kan konten yang sangat mudah dibikin, 15 menit jadi. 15 menit jadi cukup singkat sekali ya. Jadi konten saya itu kan memvideokan berita. Sekarang loh ya, yang sekarang setelah monetize itu saya lanjut. Mau. Konten. Iya. Ya. Masalah menyita waktu dan tidak dalam membuat konten itu kan tergantung konten kita apa gitu ya. Mungkin kalau konten saya itu membuat film pendek, ya itu pasti menyita waktu gitu. Betul. Atau cover lagu gitu menyita waktu. Lah masalahnya konten saya ini kan konten yang mudah, murah, hemat, macam-macam gitu. Konten saya itu ini memvideokan berita. Betul. Orang itu zaman sekarang ya, anak milenial misalnya, anak remaja lah katakanlah, itu kalau diminta baca berita itu kan sulit. Artinya kurang tertarik gitu mereka baca berita ya, itu. Baca buku-buku atau berita. Iya, ya termasuk buku dan seterusnya itu. Pokoknya sesuatu yang dibaca itu kurang menarik. Betul. Tapi kalau sesuatu itu berupa audio visual gitu, itu pasti mereka lebih interest, lebih tertarik gitu. Nah, saya menangkap peluang itu gitu. Jadi pas mau bikin konten gitu ya, saya cari dulu berita yang lagi hype apa gitu. Berita yang lagi hype apa, kayak kita rangkum kan, isi berita itu kita rangkum, kemudian itu kita videokan. Cara memvideokannya itu kita membuat
ini dulu menentukan background videonya apa yang reliable dengan isi berita itu. Misalkan beritanya tentang berita perang, ya backgroundnya itu visualnya perang gitu. Berita terkait dengan kelangkaan minyak goreng, ya backgroundnya orang jualan minyak goreng dan seterusnya gitu. Jadi kita pilih visualnya dulu apa, boleh ngerekam sendiri, boleh ngambil dari mana gitu, tapi juga kalau ngambil dari mana juga pastinya main aman gitu. Main aman itu salah satunya ya suara dari video itu dimatikan, jadi buat blur atau ditampilkan dalam skala kecil gitu. Ya, biar bebas copyright ya. Ya, biar bebas copyright. Terus beritanya itu kita tampilkan katakanlah per setengah paragraf gitu. Atau hanya beberapa kalimat gitu loh. Per paragraf itu satu paragraf berita kita susun menjadi 1 atau 2 kalimat. Nah, kita tampilkan secara melayang gitu. Ganti lagi itu. Jadi pada dasarnya memang waktunya itu tidak begitu banyak, tapi memang menuntut kreativitas ya. Iya, kreativitas ya. Jadi imajinasi kita apa yang kita lakukan. Nah, kebetulan kalau saya itu kan sudah ada template-nya gitu. Jadi template-nya sudah ada sehingga nanti tinggal masukkan aja gitu, tinggal ganti-ganti aja. Gampang 15 menit jadi. Nah, itulah jadi ini kan jadi tahu, termasuk kalau saya memang pengalaman ngevlog itu ya saya ketemu nih, jadi tidak bisa ini bisa mancing terus pak bola terus enggak, saya ketemu nih sekiranya itu memang ada yang bisa saya vlog jadi sambil jalan, sehingga sambil bekerja dimanapun saya rasa kita ya itu anggaplah sebagai dokumentasi atau sejarah hidup, dan saya rasa itu selama tidak sara dan saru dan tidak merugikan orang lain tidak masalah, ya kan? Nah ini terakhir mungkin Pak Rofi, ini Rofi ini foto ya. Kaosnya sama nih guys. Ya ini promosi nih. Edu Milenial. Ya ini kaos Edu Milenial. Ini spesial nanti kalau nanti Anda yang saya undang sebagai tamu nanti free tak berikan kaos ini nih. Aduh, kaos ini wah lebih saya juga termasuk. Nah ini jadi nanti buat ya souvenir kecil-kecilan lah. Ya jadi Mas Rofi ya kasih mungkin saran serta pesan dan kesan untuk channel saya ini. Yang sekarang ini memang setelah 1 bulan atau 2 bulan ini saya ke arah podcast. Oh gitu. Ya saya sih kapasitasnya jangan memberi saran lah, sama-sama belajar gitu. Iya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya dalam ber-YouTube sebenarnya konsistensi sih. Iya. Konsistensi, jadi kalau memang menentukan podcast ya podcast terus gitu. Cuma yang juga tidak kalah penting adalah gini, CPM bagi orang YouTube mesti tahu CPM. Jadi kita juga dalam menentukan konten apa yang mau kita konsistenkan itu juga yang sekiranya nanti CPM-nya itu bisa tinggi gitu. Betul. Karena kaitannya dengan pendapatan. Kalau CPM tinggi itu kan kita sekali dapat itu kan tinggi. Kayak pengalaman kemarin saya dapat cerita dari teman yang juga YouTuber. Dia kebetulan YouTuber game. YouTuber game itu satu videonya dia itu CPM-nya itu 45 juta, bayangin. Luar biasa ya. CPM itu kalau saya pemahaman saya, misalkan CPM-nya $100, misalkan $100. Ya, jadi CPM itu penayangan dalam 1000 kali tayang, maka kita dapat $100 itu. Kalau 45 juta berarti 1000 kali tayang dapat 45 juta. Iya. Biasa. Iya kan itu namanya CPM kan. Jadi kita tetap harus selain konsistensi memang juga tadi kita perhatikan konten kita ini kira-kira CPM-nya besar atau kecil. Karena kalau sebenarnya kan gini Pak Nur ya. Jadi YouTuber itu kalau pendapatannya kecil itu kan juga akan lebih semangat kalau pendapatannya besar. betul. Ya, bukan berarti yang kecil gak semangat, tapi kalau besar itu lebih semangat. Ya, jadi memperhatikan CPM juga penting gitu. Benar. Ya jadi termasuk saya juga punya channel yang satunya itu kalau sudah enggak ada dolarnya itu kan rada-rasa juga membayarnya. Tapi masih untung ya buat sejarah, kadang-kadang tetap saya isi yang channel Nuri saja. Ini untuk subscriber Nuri saja, nanti bisa semua berbondong-bondong pindah di Edu Milenial. Ya karena saya sekarang berada di sini kan begitu. Oke, kemudian pesan apa harapannya mungkin ya aku doain ini Pak Yai ini, doain lah biar podcast saya ini semakin ramai. Pak Yai nggak pakai PC ya. Ya, semoga podcastnya bisa menghasilkan. Sudah mana tuh? Sudah ini. Sudah.
Ya semoga segera menghasilkan Amin. besar gitu. Amin. Sehingga mungkin nanti suatu saat podcastnya ini seperti close the door lah paling tidak. Oh gitu ya. Iya. Amin. Ini sudah close the door, Mas. Pintunya ditutup. Ya, semoga ya intinya terima kasih atas masukannya serta doanya. Semoga kita sama-sama maju bergerak di dunia entertainment ini meskipun kita orang desa. Ya, Tapi jangan dikira dengan kita itu apa yang kita bisa untuk kalau saya memang saya lebih cenderung apa yang saya berikan itu ya. Jadi syukur-syukur duitnya akeh ya. Kalau enggak pun yang penting saya happy bisa memberikan edukasi. Semua setiap orang itu memiliki keunikan sendiri, maka saya tampilkan di sini Edu Milenial. Dan tetap yang sepengalaman saya itu ketika kita sudah bermonetis dan menghasilkan uang dan insya Allah itu uangnya itu luar biasa. Dulu saya nggak pernah kepikiran uang YouTube koyo apa ya, tapi begitu merasakan Oke, semoga dalam pembicaraan ini ada hikmah yang didapatkan buat teman-teman semuanya, minimal informasi. Syukur-syukur bisa terinspirasi untuk membuat channel YouTube atau apalah yang sekiranya apapun mungkin dari hal yang berbeda, yang penting manfaat untuk sekitar kita, apalagi itu bisa manfaat juga bagi diri kita. Sekian dari saya, dimanapun adalah sekolahan, siapapun adalah guru kita, dan kapanpun jam pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.